Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sugesti. Ya, apa itu sugesti? Nah, saya akan mengambil dari seorang pakar hipnotis dunia. Beliau bernama John Kappa yang lahir pada tahun 1925 dan meninggal pada tahun 2022. John Kappa ini adalah seorang PhD ya. Jadi ini seorang profesional hipnoterapis dan menjadi tokoh dunia, menjadi rujukan para penghipnotis, penghipnoterapi yang ada di dunia. Ya, saya akan memberikan kepada Anda ulasannya tentang sugestibilitas. Jadi sugestibilitas itu apa sih? Gitu menurut beliau ya, John Kappa ini, sugestibilitas merupakan hasil pembelajaran sejak kecil. Jadi sejak manusia lahir ya sampai nanti berumur 5 tahun itu sugestinya dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, khususnya adalah orang tua. Nah, nanti pada usia 6 tahun sampai 14 tahun ini dipengaruhi oleh teman-teman, rekan-rekannya, kawan-kawannya, guru, dan juga lingkungannya gitu. Kemudian pada umumnya para ahli hipnotis juga melakukan pendekatan langsung dan otoriter untuk melakukan proses hipnotis atau memberikan sugesti ini hanya efektif sebesar 50% tingkat keberhasilannya. Maksudnya di sini adalah karena menurut John Kappa ini ya, hal ini disebabkan karena sugesti langsung hanya cocok untuk 50% populasi manusia di dunia, dan selebihnya ya Anda akan kesulitan ya, tingkatnya sulit begitu. Selain itu juga berdasarkan pengamatan dari beliau mengelompokkan menjadi 3 kelompok dalam hal sugestibilitas ini. Oke, apa saja nanti kita bahas sesaat lagi teman-teman. Sebelum saya melanjutkan videonya, buat Anda yang sudah ikut di kelas privat saya, kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan 3 kelompok ya, 3 kelompok menurut John Kappa. Yang pertama adalah physical suggestible ya. Orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang dominan otak kanannya. Oke. Maka orang-orang yang dominan dengan otak kanan ini cenderung merespon baik sugesti yang secara langsung diberikan. Jadi orang-orang seperti ini bisa dilakukan direct sugesti atau pemberian sugesti secara langsung maksudnya. Contohnya ketika Anda melakukan rapid induction atau induksi cepat, ya ini beliau-beliau ini yang mudah dihipnotis inilah yang termasuk dominan di otak kanan begitu. Kemudian tipe yang kedua adalah emotional suggestible. Yang dimaksud di sini adalah orang yang cenderung dominan di otak kirinya, yang lebih cocoknya diberikan sugesti itu dengan menggunakan teknik hipnotis secara tidak langsung. Atau kalau Anda melihat saya mempraktekkan, saya sering juga menggunakan teknik hipnotis tidak langsung, ya sugesti tidak langsung, sugesti halus, terselubung. Nah ini karena saya melihat target atau subjek ini masuk kategori dominannya di otak kiri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah intellectual suggestible. Tipe ini adalah termasuk mirip yang kedua ya, masuk dalam kategori emotional suggestible. Orang-orang tipe ini adalah cenderung orang yang pemikir, pikirannya kritis, kemudian selalu menganalisa dan hampir-hampir membantah setiap sugesti yang diberikan penghipnotis kepada orang yang tipe ini. Maka untuk menghipnotis orang yang tipe demikian, Anda harus menggunakan sugesti tidak langsung. Ya, ini sangat cocok dan mudah. Ada juga penyebabnya untuk tipe-tipe orang yang intelektual suggestible ini tadi adalah kebiasaan berpikirnya yang kritis tadi, atau merasa egonya terancam dan takut dikendalikan oleh ahli hipnotis ya, biasanya begitu.
merasa nanti dia takut dikendalikan, ya, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menolak sugesti yang diberikan oleh ahli hipnotis. Jadi kesimpulannya teman-teman di sini bahwa sugestibilitas seseorang ini, setiap orang merupakan kombinasi antara physical suggestible dan juga emosional suggestible. Nah, untuk mengetahui prosentasenya, biasanya orang yang mudah dihipnotis ini memiliki cenderung kombinasi 50% physical dan 50% emotional suggestibility, gitu teman-teman. Jadi ini adalah ulasan dari beliau, John Kappa, ya, beliau adalah salah satu tokoh hipnotis dunia. Semoga ini memberikan pencerahan buat Anda semuanya yang menonton video ini, dan sekaligus ketika Anda nanti mempraktekkan, memberikan hipnotis, memberikan sugesti kepada klien Anda, tentu Anda akan memilih metode yang tepat atau metode yang cocok. Ya, apakah itu termasuk kategori yang dominan di otak kanan, physical suggestible, atau orang ini cenderung masuk kategori di emosional suggestible atau intelektual suggestible tadi. Oke, demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat buat Anda. Sekali lagi buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat My Hipnotis bersama saya, nomor WA saya berikan di kolom video ini. Terima kasih, sampai jumpa, see you next time, bye bye.